生那帮家伙。 Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan melanjutkan tongwa dari Charm of Soul Pet ataupun pengumpul beberapa binatang spiritual ya. Sebelum itu kita review dulu untuk part sebelumnya. Kita sudah mengetahui MC utama kita yang bernama Chumo, di mana dia mempunyai sebuah rahasia yang begitu sangatlah luar biasa dalam dunia ini. Di mana di dalam tubuhnya ini terdapat sosok iblis bermata putih yang dikatakan ya iblis ini sangatlah kuat ya. Bahkan untuk para kultivator terkuat saja tidak berani untuk melawannya dan mereka mencoba untuk memelihara ataupun merawat Chumo agar menjadi lebih kuat dan iblis tersebut akan digunakan oleh mereka. Dan juga secara tidak sengaja kalau Chumo ini bertemu dengan salah satu rubah cahaya bulan yang dimana mereka berdua ini langsung melakukan sebuah kontrak ataupun menjadi partner ya. Tetapi siapa sangka baru saja menjadi partner, mereka haruslah dihadapkan dengan sebuah masalah, yaitu pertarungan yang begitu sengit dengan sesama murid ya. Tetapi mereka berdua dapat memenangkannya, bahkan juga menghabisi nyawanya. Namun gara-gara semua ini juga yang dihabisi adalah kandidat paling terbaik guys. Setelah kompetisi berakhir tersebut juga, si rubah yang bernama Moye langsunglah berevolusi ya. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Wow. Lalu pada malam harinya mereka berdua pun langsunglah melakukan pelatihan karena Chumo di sini ingin memenangkan namanya kompetisi ya. Karena kemenangan mereka ini akan diberikan ke sebuah kebebasan guys. Dan kita pun diperlihatkan bentuk pertama dari Moye yang dimana dia memiliki cakar yang begitu kuat ya. Dan tak lama dari itu juga dirinya bertemu dengan salah satu kelompok yang sedang membawa salah satu harta karun ya. Tetapi ini sepertinya mencurigakan, yang dimana kelompok tersebut diketuai oleh pria yang bernama Zhao Feng. Dan dia pun meremehkan kemampuan dari Chumo karena hanya menjalin kontrak dengan salah satu rubah cahaya bulan. Untuk Chumo sendiri, dia sudah mengetahui kalau dirinya ini dalam masalah besar. Sebab kelompok yang berada di hadapannya bukanlah orang biasa, melainkan juga bukanlah orang yang berada di pihak mereka ya. Dan salah satu gadis yang bernama Jialin berkata kepada dirinya kalau hari ini dia benar-benar begitu beruntung. Karena untuk saat ini mereka benar-benar lelah hasil dari pertarungan yang telah menghabisi banyak sekali orang. Dan Chumo hanya terdiam serta tidak meladeni percakapan mereka ya. Setelah itu juga Chumo meminta kepada Moye untuk mencari lawan yang cocok di dalam hutan. Lalu keesokan paginya Chumo yang telah pulang ke kediamannya, dia melihat dua temannya ini sedang terluka parah. Dia menanyakan apa yang sedang terjadi. Dan salah satu temannya berkata kalau tadi malam mereka semua ini sedanglah dirampok. Dan informasi terakhir yang mereka dapatkan untuk saat ini kalau kelompok yang menyerang mereka secara tiba-tiba adalah Zhao Feng sendiri. Mendengar itu membuat Chumo langsung teringat dengan kejadian semalam ya. Sayangnya Chumo tidak menanggapinya dengan begitu serius. Dia hanya berkata untuk saat ini dia tidak akan mengurusi urusan orang lain. Dan dia pun pergi dari sana serta beralasan kalau dia akanlah beristirahat. Sesingkatnya, acara kompetisi iblis di Pulau Qingyan akan segera dimulai, yang dimana itu akan diadakan esok hari ya. Dan ini adalah salah satu ketua dari pulau utama. Jadi mereka akan bertarung sesuai undian mereka masing-masing, dan ini akan bertarung sesuai kelompok ya. Untuk pertandingan pertama diwakili oleh tim Zhao Feng di bawah naungan dari Jenderal Guo Meng, dan timnya Zhao Feng ini akanlah melawan tim Feng Gu di bawah Jenderal Zhao Yi. Sehingga kedua belah pihak pun langsunglah memasuki arena. Dan peraturan di dalam pertarungan ini, mereka dilarang untuk menyerang master jiwa hewan peliharaannya, atau lebih tepatnya dilarang menyerang jiwa sang master. Belum aja pertarungannya dimulai, timnya Zhao Feng benar-benar meremehkan kemampuan dari timnya Feng Gu ataupun timnya Chumo sendiri. Bahkan untuk gadis yang bernama Jilan benar-benar berkata sombong kepada mereka semua.
karena mereka ini sudah pasti untuk kalah, bukanlah untuk kemenangan ya. Ditambah mereka berdua juga telah mengakui kalau semalam mereka lah yang berbuat dan juga mencuri beberapa harta dari mereka. Mendengar itu, timnya dari Cumu benar-benar sangatlah marah dan sudah menduga kalau mereka semua dalang dibalik semua ini ya. Alhasil, karena kedua belah pihak sudah terpancing emosinya, mereka pun langsunglah mengeluarkan hewan peliharaan mereka masing-masing. Dan ada salah satu binatang yang menarik perhatian mereka semua, yang tak lain binatang tersebut mirip seperti komodo guys. Tanpa basa-basi, sang ketua pulau pun langsunglah memberikan sebuah formasi, di mana mereka sama sekali tidak boleh keluar dari lingkaran tersebut. Sehingga pertarungan pun langsunglah dimulai. Sayangnya, pihak tim dari Cumu memang memiliki hewan peliharaan yang begitu lemah guys. Hanya dengan satu kali serangan si komodo ini, membuat semua pasukannya langsunglah terpental. Hal tersebut juga membuat Jenderal Gomeng mengatakan kepada Chow Yi kalau sepertinya kemenangan ini akan sangatlah mudah. Begitu juga dengan Liu Zhang memberitahu kepadanya sepertinya dia kali ini tidak terlalu beruntung. Sedangkan untuk Cumu meminta kepada teman-temannya, biarkan dialah yang menangani untuk si komodo besar satu ini. Sisanya merekalah yang menanganinya ya. Lalu Moye pun langsunglah menerjang ke arah si komodo tersebut, yang dimana membuat si komodo ini tidak bisa menangkapnya ya, karena pergerakan dari komodo itu terlalu lambat guys. Sedangkan untuk pergerakan si rubah ini terlalu cepat, membuat dia sampai terjungkal-jungkal. Zhou Feng yang melihat hewan peliharaannya dipermainkan membuat dia sangatlah marah dan meminta kepada si komodo satu ini untuk menghabisi satu persatu dari mereka semua. Sedangkan untuk Jilan diperintahkan untuk menghadapi si rubah satu ini ya, yang dimana hewan peliharaan dari Jilan adalah seekor kucing guys. Kita lihat ya, rubah sama kucing siapa yang menang. Dan terlihatlah mereka benar-benar begitu seimbang. Kecepatannya juga sama. Sayangnya untuk timnya dari Cumu ini benar-benar begitu lemah ya. Satu persatu hewan peliharaan mereka haruslah dapat dikalahkan. Yang membuat hewan peliharaan tersebut masuk ke dalam tubuh mereka dan juga mereka terluka parah. Yang membuat mereka haruslah memulihkan tubuhnya terlebih dahulu ya. Dan juga sang ketua meminta kepada mereka tidak perlu khawatir, karena untuk penghalang tersebut tidak akan ada yang bisa untuk menghancurkannya. Sedangkan untuk si komodo satu ini, dia terus menerjang dan menerjang menghabisi semua yang berada di depannya. Bahkan temannya sendiri pun haruslah terkena imbasnya ya. Sedangkan untuk Gomeng benar-benar menganggap pertarungan ini sangatlah mudah. Dia memberitahu kepada Chow Yi, kemungkinan besar untuk pertandingan pertama ini akan benar-benar hancur total untuk timnya sendiri. Untuk Chow Yi sendiri, dia benar-benar begitu kecewa kepada Cumu karena dia ini benar-benar sudah membuatnya kehilangan muka ya. Jika mereka benar-benar kalah dalam pertandingan ini, maka Cumu pantas untuk dihabisi ya. Sementara itu untuk pihak dari Cumu tersisa 4 orang saja guys. Ya kasihan banget. Tetapi Cumu langsung memberitahu kepada Moye saatnya untuk dia unjuk gigi ya. Sehingga kucing dari Jilan langsung mendapati serangan yang membuat Jilan juga langsung terluka parah guys. Wadidaw. Dan satu persatu dari mereka pun mendapati cakaran dari Moye, yang dimana dia hanya cukup satu cakaran membuat musuhnya langsunglah tidak berdaya. Keren! Aksi dari Moye juga membuat sang ketua pulau sungguhlah tertarik dengan Moye. Dengan mengatakan sepertinya rubah satu ini tidak bisa diremehkan begitu saja ya. Sampai-sampai Gomeng yang mendengarkan tersebut membuat dia menjadi sangatlah marah dan tidak sengaja menghancurkan cangkir yang berada di tangannya. Makanya jangan selebrasi terlebih dahulu ketika pertandingan belumlah selesai ya. Zhou Feng pun menjadi begitu sangat kesal karena teman-temannya sama sekali tidaklah berguna. Lantas dia pun menyuruh untuk hewan peliharaannya ini untuk menghabisi Moye. Sedangkan untuk Cumu meminta kepada Moye membagi 2 bagian ya, atau membuat bayangannya satu lagi, yang dimana bayangan tersebut bertujuan untuk mengalihkan perhatiannya ya. Sedangkan untuk yang asli akan mengeluarkan cakar yang begitu tajam untuk menembus kulit baja dari si komodo ini karena terlalu tebal guys. Contohnya saja seperti ini.
Sudah beberapa cakaran, komodo tersebut sama sekali tidaklah terluka. Zofeng juga memberitahu kepada Cumu kalau cakar dari sang rubahnya ini benar-benar sangatlah tidak berguna, dan dia akan melihat kalau cakar dari Moye akanlah patah. Tetapi Cumu memberitahu kepadanya kalau dia haruslah bisa melihat kalau kondisi dari si komodonya benar-benar sangatlah parah. Yang ternyata beberapa cakaran dari Moye telah berhasil menembus lehernya guys. Dan juga Cumu memberitahunya kalau orang yang tidak tahu kelemahannya sendiri pasti akan gagal untuk melakukan sesuatu. Ini benar ya. Lantas, untuk semua teman-temannya dari Zofeng yang sangatlah bergantung kepada si komodo satu ini, mereka pun mencoba untuk melindunginya agar tidak terkena cakaran lagi ya. Karena sekali kena cakaran, maka semua pertandingan ini akanlah berakhir. Tetapi sayangnya, ini memang rencana dari Cumu agar mereka ini menyatu dan tidak berpisah ya. Sehingga satu persatu dari hewan peliharaan mereka haruslah dihabisi dengan begitu mudah. Ya karena mereka berkumpul, diserang rame-ramean juga meninggoy. Alhasil pertandingan ini benar-benar didominasi oleh kelompoknya Cumu. Dan untuk yang terakhir, hewan peliharaan kabut satu ini mendapati cakaran yang begitu telak, yang dimana pertarungan ini telah berakhir dan dimenangkan oleh tim lembah angin milik dari Chouyiya. Alhasil, dari semua kemenangan ini membuat Guomeng benar-benar sangatlah kecewa kepada timnya sendiri dan dia pun pergi dari sini. Tetapi juga ada salah satu murid dengan berkata, sekarang giliran mereka untuklah memenangkan pertarungan ini. Tampaknya pertarungan ini akan menjadi lebih rumit guys. Untuk Liu Zheng menanyakan kepada Choi dari mana dia mendapatkan murid seperti ini. Karena untuk memimpin semua hewan peliharaan itu sangatlah sulit. Tetapi Choi malah menjadi begitu besar kepala ya, dengan berkata berpura-pura terlihat lemah kepada orang lain itu akan membuat dirinya akan mengetahui kelemahan orang tersebut ya. Dan juga dia memberitahu kalau ini juga rencana dari para murid yang dimana mereka akanlah mengumpan secara acak agar para musuhnya ini terus menyerang dan menjadi lengah ya. Dan ternyata juga kalau Liu Zheng telah mengetahui sosok identitas dari Cumu, di mana dia mempunyai salah satu iblis jiwa bermata putih, yang dimana dia tidak sabar kalau iblis tersebut akan menekan jiwa dari Cumu. Jika itu benar-benar terjadi, ini akan sangatlah menyenangkan. Waduh, ternyata tujuannya seperti ini toh. Lalu untuk pertandingan kedua, tim Wang Kelo yang dibawa Jenderal Liu Zhen akan melawan timnya dari Cumu. Untuk kelompok dari Zofeng merasa begitu lega karena untuk melawan timnya Wang Kelo ini benar-benar sangat sulit untuk dihadapi. Rumornya juga kalau tim mereka ini benar-benar sangatlah kejam. Dan mereka yakin kalau timnya dari Cumu ini akan kalah dalam beberapa menit saja. Wadidaw. Dan pertandingan pun langsunglah dimulai. Baru aja pertandingannya dimulai, salah satu dari timnya Cumu haruslah berhasil dikalahkan. Iya, gimana nggak mau kalah ya? Timnya dari Wang Kelo, hewan peliharaannya besar-besar semua. Sedangkan untuk tim Cumu, ini imut-imut semua ya. Lalu untuk si Wang Kelo memberitahu kepada mereka semua kalau tujuan dia bertarung di sini hanya untuk Cumu seorang saja. Jika mereka tidak mau menderita sia-sia, maka bisalah berpasrah untuk sekarang juga atau menyerah ya. Lalu untuk Cumu meminta kepada teman-temannya jangan memaksakan diri karena target utamanya adalah dirinya. Jika memang mereka tidak mau menderita, lebih baik untuk mengaku kalah saja ya. Lalu dia juga meminta kepada Moye prioritaskanlah nyawa dia terlebih dahulu ya. Namun teman-temannya ini benar-benar sangatlah keras kepala. Mereka akan tetap bertarung untuk membantu Cumu dalam pertandingan ini. Sayangnya ucapan mereka ini sia-sia saja. Ya karena kemampuan mereka ini terlalu lemah daripada timnya Wang Kelo. Bahkan serangan dari pihak lawannya saja mereka sama sekali tidak bisa menahannya guys. Ya cuma-cuma dong. Alhasil semua hewan peliharaan dari teman-temannya haruslah dikalahkan. Dan juga Feng Gu meminta kepada Cumu untuk mengakui kekalahannya. Begitu juga dengan Cumu meminta kepada Moye untuk mundur saja dan mereka benar-benar mengakui kekalahan. Sayangnya Moye tidak dibiarkan untuk mundur guys. Dia pun langsung ditahan dan juga diikat.
Ditambah juga di lautan kesadarannya, Choi mencoba untuk mengendalikan tubuh dari Cumu guys, yang dimana dia akan menggunakan iblis bermata putihnya ya. Dan Choi berkata kalau pertarungan ini sedanglah menarik-menariknya, jadi dia haruslah menikmati pertarungan tersebut. Emang agak brengsek juga nih Choi guys, harus disingkirkan dari dunia ini ya. Tetapi gimana, Choi ini termasuk orang yang begitu kuat juga. Ketiga jenderal tersebut memiliki kemampuan yang begitu luar biasa. Tetapi ya masih ada yang lebih tinggi lagi, yaitu ketua dari Choi itu sendiri guys. Namun Mimin penasaran juga sih bagaimana nanti Cumu jika dikendalikan oleh jiwa iblis bermata putih. Kita akan melihat pertarungan selanjutnya mungkin saja akan menjadi lebih menarik atau digagalkan oleh si ulat bulu ataupun sang naga yang masih menempel di tubuhnya Cumu guys. Karena kita tidak boleh melupakan si ulat bulu ataupun sang naga, karena dia akan menjadi sosok yang begitu penting untuk Cumu nantinya ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 赵峰那帮家伙